Sebagian dari kita mungkin akan bilang, cuma Piala AFF, tidak masuk kalender resmi FIFA ini. Tapi jujur saja, ketika peluit panjang berbunyi dan Indonesia kembali gagal di edisi 2026, rasanya tetap saja mengganjal. Secara hitung-hitungan poin dan status, Piala AFF memang bukan panggung utama. Hasil di sini tidak akan mengacak-acak posisi kita secara drastis di peringkat dunia. Namun, kekalahan demi kekalahan di turnamen ini menyisakan satu pertanyaan besar. Jika di level Asia Tenggara saja kita masih sering keteteran, sejauh mana sebenarnya level permainan sepak bola kita saat ini? Lagi dan lagi, Timnas Indonesia memanen hasil buruk di gelaran AFF kali ini. Edisi 2026 yang menempatkan Indonesia di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste, Indonesia tidak mampu berbicara banyak dan hanya sanggup finish di peringkat ketiga dengan raihan 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali imbang. Di awal turnamen, sebenarnya Indonesia terasa menjanjikan saat mampu melibas Kamboja dengan skor 5-1. Namun di pertandingan kedua melawan Timor Leste, di mana Indonesia harus bersusah payah untuk menang 3-0 dengan kondisi lawan sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit awal, jujur saja di sini sudah mulai terasa keganjilan. Indonesia bahkan harus menunggu sampai menit 74 untuk membuka keran gol. Sejatinya Indonesia hanya butuh sekali menang lagi saja untuk memastikan lolos ke babak semifinal. Tapi lawan berat kali ini, sang juara bertahan Vietnam tanpa ampun memberikan pelajaran berharga sekaligus membuka realita terhadap level permainan kita sesungguhnya. Dicukur 3 gol tanpa balas di kandang sendiri, skuad asuhan John Herdman hanya bisa mengakui keunggulan Vietnam dari segala aspek pertandingan. Dengan raihan 6 poin, membuntuti Singapura dengan 7 poin, Indonesia jelas harus menang di laga terakhir saat away ke Singapura. Di pertandingan terakhir pun, Indonesia sempat memberi asa saat unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun. Tapi level permainan yang jauh dari kata superior dan cenderung membuat kesalahan-kesalahan mendasar, akhirnya bisa dimanfaatkan Singapura dengan mencetak gol balasan melalui Ilhan Fandi dengan memanfaatkan miskoordinasi antara Cahya Supriyadi dan Rizky Ridho. Ball possession yang unggul pun tiada artinya, karena Indonesia tidak mencetak gol lagi hingga menit akhir. Skor akhir 1-1 resmi membuat Indonesia tersingkir di Piala AFF 2026. Sungguh hasil yang tidak sebanding dengan value skuad timnas yang kali ini dibawa, yang paling bernilai tinggi di antara kontestan lain. Sudah jelas, mengecewakan. Piala AFF seharusnya menjadi laboratorium untuk menguji kedalaman skuad, taktik pelatih, dan peta kekuatan Indonesia di Asia Tenggara. Sayangnya sejak era 2000-an hingga edisi 2026, kita terus mengulang kesalahan yang klasik. Rentan tertekan, hilang konsistensi pada fase-fase krusial, dan gagal membaca dinamika permainan lawan. Meski kegagalan di ajang non-kalender FIFA ini tidak perlu disikapi dengan panik, kita tidak boleh mengabaikannya. Performa di AFF adalah cerminan pembinaan dan kompetisi domestik. Sebelum bermimpi menembus level Asia atau dunia, pembenahan liga dan pembinaan usia muda adalah harga mati. Dari 1996 hingga 2026, Indonesia mengoleksi predikat runner-up terbanyak sepanjang sejarah turnamen. 6 kali melangkah ke final, 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020. Dan semuanya berakhir tanpa gelar. Statistik juga mencatat pola yang berulang. Lebih dari 60% gol kekalahan kita di fase gugur terjadi pada 30 menit terakhir pertandingan. Data ini mengonfirmasi 2 masalah klasik yang belum terselesaikan dari masa ke masa. Penurunan ketahanan fisik dan konsentrasi mental di menit-menit krusial. Piala AFF 2026 mungkin bukan sasaran tembak utama dalam kalender sepak bola modern kita. Tapi ia sukses menjalankan fungsinya, menjadi cermin yang jujur. Cermin yang menunjukkan bahwa untuk benar-benar menguasai Asia, kita harus selesai dulu dengan urusan di rumah sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Piala AFF sebaiknya terus dijadikan ajang eksperimen pemain muda? Atau tetap harus ditargetkan juara demi pencapaian di Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.